Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang implementasi komputer industri dan pemerintahan pada negara Korea Selatan. Yang beranggotakan 1. Ilham Hidayat dengan BP 190065, Reval Andri Pera 200122, Afika Syahira 210360, Husna Rawita 210376, Karisma Aprilia Irawan, saya sendiri 210379, Jasmita Elusra 210378, Nadia Tulkhaira 21038, Putri Ayuni 210391. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Jasmita Elusra. Kepada Jasmita Elusra dipersilahkan. Implementasi komputer industri pada Korea Selatan. Industri di Korea Selatan adalah industri dengan intensitas energi yang tinggi. Perkembangan industri turut berperan dalam peningkatan konsumsi energi Korea Selatan. Namun, sebagai negara yang tidak memiliki sumber daya alam, Korea Selatan harus mengimpor hampir 96% energi untuk kebutuhan konsumsi energinya. Industri menyerap 56% dari total keseluruhan konsumsi energi di Korea. Hal ini menimbulkan keadaan energi security bagi Korea Selatan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Ayuni. Kepada Putri Ayuni dipersilakan. Implementasi komputer industri pada Korea Selatan. Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden Lee Myung-bak menerapkan kebijakan Green Growth sebagai kebijakan nasionalnya pada tahun 2008. Green Growth merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi ramah lingkungan yang dibahas di berbagai organisasi internasional seperti UNEP, UN, SCAP, World Bank, dan OECD. Melalui kebijakan ini, Korea Selatan ingin beralih ke green economy. Kebijakan Green Growth Korea Selatan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian energi negara, mengatasi perubahan iklim, serta meningkatkan status Korea di dunia internasional. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Afika Syahira. Kepada Afika Syahira dipersilakan. Baik, selanjutnya Korea Selatan melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan efisiensi energi serta pengurangan emisi gas rumah kaca di negaranya. Keterbatasan dalam kepemilikan sumber daya alam dan dampak negatif dari pembangunan secara business as usual mendorong Korea Selatan untuk menetapkan kebijakan yang dapat mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah menetapkan Green Growth sebagai kebijakan nasionalnya. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Husna Rawita. Pemerintah melakukan beberapa upaya mencapai pertumbuhan hijau seperti meluncurkan Green New Deal di mana pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor lingkungan. Pemerintah juga menetapkan rencana pembangunan 5 tahun, The 5-Year Plan, di mana pemerintah mengalokasikan dana dalam pengembangan teknologi hijau sebagai upaya dalam menangani perubahan iklim dan peningkatan kemandirian energi negara. Kebijakan pertumbuhan hijau Korea Selatan telah mendorong pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar berinvestasi dalam pengembangan teknologi hijau dan sumber daya terbarukan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Tulkhaira. Kepada Nadia Tulkhaira dipersilakan. Nat? Terbuka dong, Nadia. baru terbuka. Baiklah, selanjutnya Saudara Nadia Tulkhaira. Kepada Nadia Tulkhaira dipersilahkan. Selanjutnya yaitu e-partisipan portal e-people. Bentuk e-government yang dikembangkan oleh pemerintahan Korea Selatan dapat menilai kualitas dan kegunaan informasi dari berbagai layanan publik yang disediakan oleh sebuah negara yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan publik. Pemanfaatan berbagai program e-government masyarakat menyampaikan kritik, saran, dan keluhannya melalui aspirasi yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Reval Andri. Kepada Reval Andri dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan Postal Logistic Information System (IPOS). Merupakan website yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah untuk mengirim surat dan paket.
di Indonesia, model tersebut seperti layaknya Pos Indonesia. Website ini tersedia dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Korea dan bahasa Inggris, yang memudahkan masyarakat yang mengaksesnya. Situs ini menawarkan layanan pos dengan nyaman dan aman seperti pos, pengirim, EMS belanja, pasar terbuka yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun tanpa perlu mengunjungi kantor pos. Untuk dapat menggunakan layanan ini, masyarakat harus mempunyai ID dan kata sandi. E-pos dapat diakses 24 jam non-stop, sehingga berbagai kebutuhan paket dan surat masyarakat dapat diselesaikan dengan aman dan nyaman. Masyarakat hanya tinggal mengakses website tersebut dan mencari pekerjaan yang diinginkan. Untuk perusahaan yang akan mencari informasi, data karyawan juga dapat mengakses website tersebut karena website ini menampung seluruh data dari informasi karyawan yang ada di seluruh perusahaan yang ada di Korea Selatan. Dengan adanya website tersebut ternyata dapat mengurangi angka pengangguran di Korea Selatan. Pada tahun 2019, jumlah tingkat pengangguran di Korea Selatan berkisar di angka 3,8%. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata masalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.